baik yang sudah berhaji, lebih-lebih yang belum. Kenapa saya katakan nikmat yang Tuhan bahwa dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Coba penduduk Indonesia sekarang dikatakan sudah lebih 270 juta. Ternyata kotanya 220.000. Coba. Dari 270 sekian juta itu berapa persen umat Islam? Ternyata kota yang diberikan kepada Indonesia 220.000. Dan tidak ada yang harus menjadi target bagi setiap yang mendapatkan nikmat ini kecuali mendapatkan haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya. Lalu teknis pelaksanaan haji ini ada 3. Pertama, yang kedua, yang ketiga qiran. Dari ketiga model teknis pelaksanaan haji ini, mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Ternyata 3 model ini masih mazhab yang mendukungnya. Maliki, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina. Oleh karena itu maka dari dulu ketika masih naik kapal laut orang haji dan masih pakai syekh, orang berhaji itu rata-rata dari Indonesia mengambil ifrat. Sampai menjadi pesawat. Ada saja di antara jamaah kita yang tetap mempertahankan ifrat ini. Katakanlah seperti saudara-saudara kita di Pangkep, di Maros, di Goa, itu masih tetap mempertahankan ifrat. Mengapa mereka mempertahankan ifrat?
Dasarnya itu karena ustaz manasiknya dulu itu mengganti nama ifrat dengan haji lompoh. Haji lompoh. Karena ini menggunakan istilah haji lompoh, itu berarti selain daripada ini kecil. Dan jamaah mau mengambil, tidak ada yang mau mengambil yang kecil, semuanya mau mengambil yang besar. Mengapa dalam mazhab Syafi'i ifrat yang dianggap afdal? Alasannya, di dalam Al-Quran lebih dahulu disebut haji baru umrah. Atimul hajja wal umrata lillah, itu kata Al-Quran. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Coba di sini lebih dahulu disebut haji baru umrah, berarti ifrat. Itu yang disebut. Yang kedua, ifrat itu tidak ada dam kecuali kalau melanggar. Sementara model yang lain, tamattu dan qiran, itu ada dam, harus, walaupun tidak ada pelanggaran. Sebelum melanjutkan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa ifrat itu bukan hanya satu bentuk. Yang umum dilakukan jamaah, ifrat itu kalau naik haji ialah haji dulu, nanti sesudahnya baru melakukan umrah. Karena kalau orang berhaji umumnya melakukan dua ibadah ini, haji, umrah. Umum padahal sebenarnya ifrat itu mempunyai
Itu namanya dam nusuk. Memang dam ibadah paketnya. Sebagai simbol adanya haji itu ibadah badaniyah, ibadah tubuh, dan ibadah maliyah, ibadah harta. Lalu yang mana yang afdal menurut saya? Saya punya alasan begini. Siapa yang mensyariatkan haji? Yang mensyariatkan haji itu ialah Allah. Ketika disyariatkan haji, itu tanah suci masih sepi. Tetapi Allah sudah tahu dari azal. Artinya dari awal Allah sudah tahu bahwa nanti di kemudian hari, bukan hari kemudian ya, bedakan itu di kemudian hari dan hari kemudian. Nanti di kemudian hari hambaku akan banyak pergi berhaji, sehingga mereka harus diatur. Ada yang cepat berangkat, cepat pulang. Ada yang lambat berangkat, berlambat pula pulang. Ada yang lambat berangkat, cepat mau pulang. Makanya pemerintah Indonesia itu membagi kloter-kloter itu. Kloter-kloter itu karena lama diatur, berapa kloter, lebih 40 kloter di Sulawesi Selatan ini, itu dibagi dua. Separuh pertama dimasukkan dalam kategori gelombang awal, gelombang pertama. Sementara separuh di belakang, kloter-kloter ini dimasukkan dalam kelompok gelombang kedua, gelombang akhir. Apa bedanya? Yang gelombang pertama itu yang awal-awal berangkat. Gelombang pertama itu berangkat langsung dulu ke Madinah. Langsung ke Madinah, mengisi waktunya di Madinah. Kenapa? Karena longgar waktunya sebelum haji. Longgar waktunya sebelum haji. Sementara kalau hajinya toh itu bisa dilaksanakan hanya 5 hari. Kalau hajinya toh dimulai dengan Arafah. Berakhir dengan dengan sa'i. Kalau hajinya hanya hajinya bisa 5 hari. Ini berangkat awal karena diatur pesawatnya. Banyak waktunya sebelum tiba tanggal 9 Zulhijjah, karena penentuan haji itu ialah 9 Zulhijjah harus mereka berada di Arafah. Di sinilah mulainya. Mulainya haji itu ketika di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang ini masih Zulkaidah. Mereka yang berangkat awal, gelombang pertama, mengisi waktu karena masih lama waktu haji. Mengisi waktu dengan di Madinah, dengan mengambil salat jamaah 40 yang namanya arba'in. 40 salat jamaah berturut-turut. 40 salat berjamaah berturut-turut. Jadi itu memerlukan waktu 8 hari. 8 kali 5, 40. Sambil ziarah-ziarah. Pertama ziarah Rasulullah, kemudian ziarah sahabat beliau di Baqi, kemudian ya kemana lagi, ke Uhud, ke Quba.
dan sebagainya, tempat-tempat bersejarah di Madinah. Itu untuk mengisi waktu sebelum tiba masa hajinya, berangkat ke Arafah. Maka yang berangkat awal ini pas kalau ia melakukan umrah. Umrah dulu baru haji, karena longgar di depan waktunya, sempit di belakang. Sesudah haji sempit waktunya, sehingga longgar kalau ia melakukan tamattu. Umrah dulu, umrah dulu, baru kemudian hajinya. Kalau ia paksakan untuk melakukan ifrad, berangkat awal, longgar awal waktunya, lantas masuk Madinah dengan niat haji, cukup lama diikat dengan ihram, diikat dengan pakaian ihramnya, diikat dengan ketentuan-ketentuan ihramnya. Banyak ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Jadi menurut saya, yang afdal bagi kita itu ialah yang sesuai dengan perjalanan kita. Kalau yang masuk ke gelombang awal itu pas dengan tamattu, sementara untuk gelombang kedua, gelombang akhir itu pas dengan ifrad. Karena longgar di belakang waktunya. Longgar di belakang berarti laksanakan haji dulu, sesudahnya itu longgar waktunya, baru umrah. Baru umrah. Coba yang gelombang kedua itu nanti sesudah haji baru dibawa ke Madinah, mengisi waktunya lagi di Madinah. Kemudian siapa yang cocok mengambil qiran? Mengambil qiran. Bagaimana qiran itu? Qiran ini sekali diniatkan hajinya dengan umrahnya. Pekerjaannya hanya satu. Sekali diniatkan hajinya dengan umrahnya. Jadi niatnya nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan umrah dan saya ihram untuk keduanya lillahi ta'ala. Ini yang cocok bagi mereka yang lambat datangnya, cepat pulangnya. Siapa itu? Pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat itu ikut sama kloter akhir naiknya, tapi ikut kloter awal pulangnya. Maka paslah ambil qiran. Saya katakan betul-betul maha alim Allah, maha kuasa Allah, maha tahu Allah. Jadi sudah dibuatkan model sebelum terjadi. Nah, sisa kita ini harus cerdas, harus pandai-pandai memahami model ini. Memahami model ini, bahwa ini yang cocok buat saya. Coba bayangkan kalau dia masuk gelombang awal, gelombang pertama, apalagi kalau awal-awalnya lagi, ya umpamanya kloter 1 sampai kloter 5, lalu dia ambil haji ifrad, bisa-bisa itu 1 bulan diikat dengan pakaian ihram. Kalau dia mau mempertahankan dengan mengatakan ini yang afdal, saya khawatir. Taruhlah umpama dianggap dia bawa ember besar, sementara yang tamattu ember kecil, diisi dengan air, kemudian dibawa jalan ke sana kemari embernya itu. Karena terlalu lama dibawa ke sana kemari, saya khawatir jangan sampai nanti ujung-ujungnya sudah habis isinya, sisa embernya, dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa disadari.
Apalagi pangkep tahun ini ada beda dengan biasanya. Pangkep Marus itu yang fanatik jamaahnya untuk melakukan ifrat, sehingga oleh pemerintah diatur di gelombang kedua supaya cocok. Tapi ternyata tahun ini sebagian pangkep ada dibawa ke depan dan tidak tanggung-tanggung. Dari kloter 41 dimajukan ke kloter 7. Bayangkan itu. Hari keberapa berangkatnya itu kloter 7? Barangkali hari ketiga sudah berangkat. Maka kalau mereka ini mau mempertahankan haji ifrat, khawatir saya jangan sampai sama ceritanya tadi itu yang bawa air dengan ember besar, di mana karena terlalu lama dibawa ke sana kemari, sampai ujung-ujungnya sisa embernya capuk nih waina. Semuanya ini mulia dilakukan. Tuhan membuat sedemikian rupa itu karena itu tadi, Tuhan Maha tahu nanti di belakang hambaku ada yang berhaji begini model-modelnya. Jadi dipersiapkan memang modelnya sebelum terjadi. Nah, sisa kita memilih. Pilihlah yang pas dengan perjalanan kita. Kalau macam pejabat-pejabat itu karena banyak tugas yang menunggu, maka cocoklah kalau melakukan kiran. Jadi kalau teknisnya mereka itu datang masuk di Mekah melakukan tawaf kudum, kemudian berangkat pergi ke Arafah wukuf, kemudian sesudah itu Musdalifah, Mina, selesai pelontaran pertama gunting, kemudian mengganti pakaian, lalu menunggu sampai selesainya pelontaran 2 hari atau 3 hari, turun ke Mekah, tawaf, sa'i, selesai. Jadi yang kiran itu hanya satu tawafnya, satu sa'inya, kecuali tawaf kudum. Dan kecuali juga kalau dia mau tawaf wada. Tapi hajinya dan umrahnya menyatu dalam satu tawaf, menyatu dalam satu sa'i. Itu yang kiran. Kalau memang haji ifrat memang terpisah. Lalu haji ini lucu ya. Lucunya kenapa? Begitu banyak amal-amal yang kita harus lakukan. Ribet kata orang, tetapi tidak sulit. Kenapa? Coba. 1, tidak ada bacaan wajib. Oleh karena itu, insya Allah seorang yang buta huruf bisa naik haji. Doa-doa yang dibagikan kita itu semuanya hanya sunat dibaca, tidak ada wajib. Umpamanya di situ tawafnya ada ya doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga. Walaupun itu tidak dibaca, tidak membatalkan kita punya tawaf. Begitu juga yang lain. Saya katakan tidak ada bacaan wajib, akibatnya seorang yang buta huruf pun bisa naik haji. Hanya memang memerlukan fisik. Karena
kebanyakan daripada amal yang kita lakukan dalam haji ini, kebanyakannya itu gerakan. Gerakan tawaf, gerakan sa'i, gerakan pergi melontar, gerakan hanya wukuf dan mabit di Musdalifah. Itu satu kemudahannya. Kemudahan yang kedua bagi haji, semua kegiatan, semua amal yang dilakukan dalam kaitan haji boleh dilakukan oleh perempuan yang haid, kecuali tawaf. Sa'inya boleh dilakukan perempuan haid, wukufnya boleh, mabitnya boleh, diminanya boleh. Yang jelas mereka itu tidak salat, tapi boleh mengikuti semua kegiatan itu kecuali tawaf. Tawaf menunggu masa sucinya baru dilaksanakan. Untunglah, karena dalam haji itu tidak ditentukan bahwa hari kesini harus, hari sekian harus tawaf. Seseorang turun dari Mina tidak mesti hari itu juga tawaf. Boleh besok, boleh lusa. Beda dengan keberadaan di Arafah. Kalau memang tidak berada di Arafah pada hari ke-9, pada salama haji kotopemeng, tapi tawafnya bebas waktunya. Yang penting tapi itu syaratnya nanti sesudah dari Arafah, itu syaratnya. Syarat daripada tawaf haji nanti sesudah dari Arafah. Karena tidak ditentukan harinya, sehingga bagi perempuan haid bisa menunggu kapan sucinya. Nah, di sini salah satu kepentingannya itu mahram atau muhrim. Karena kalau rombongan sudah tawaf, sisa dia sendirian, siapa menemani? Nah, di sini peranan muhrim, menemani dia melakukan tawaf itu. Ya. Jadi ini yang kedua, kemudahan haji itu. Tetapi kembali lagi, semuanya memerlukan fisik. Kemudian yang ketiga, bahwa pelaksanaan haji ini tidak serentak sekaligus semuanya, tapi bertahap-tahap. Oleh karena itu, pembimbing yang pandai, yang cerdas, tidak diterangkan semuanya. Ya milo na jama na budangi jamaah, ya na yolong bohe. Nanti selesai ini baru lagi kita melangkah berikutnya. Ya, sehingga mudah bagi jamaah. Kalau semuanya itu mau pecah kepalanya jamaah. Apalagi kalau tidak diterangkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dikiranya bahwa bacaan-bacaan itu semuanya harus dihafal, harus lancar. Mau pecah kepalanya itu jamaah itu. Bagaimana ini? Jangankan hafal, ya, untuk dibaca licin saja itu tidak bisa jamaah kita. Jamaah kita kan kebanyakannya bukan pembaca. Nah, kalau lagi pemasa boleh keuangan mirip karena pacing itu, saya katakan memang haji ini unik. Karena banyak pekerjaan yang kita lakukan, tetapi ada mudahnya. Nah, sisa menjadi masalah, siapa yang ingin mendapatkan pahala banyak, perbanyaklah zikir. Jangan pernah henti, zikir doa. Ya, kalau memang kita mau mengharapkan itu pahala yang banyak. Hadirin hadirat, saya kira ini bahasan kita berkaitan dengan haji. Lalu kurban, kembali kurban. Tolong jangan lewatkan kesempatan berkurban selama itu kita memiliki kemampuan. Rugi kita dan menyesal kita nanti dari kemudian, pasti menyesal. Saya sampaikan ini supaya kita jangan ketinggalan berkurban. Kalau saya berangkat haji, saya simpankan pembayar kurban di rumah baru berangkat. Saya lebih utamakan kurban di kampung daripada di atas. Di atas cukup dam, karena kita melakukan haji tamattu cukup damnya.
ya kecuali kalau ada pelanggaran yang memerlukan dam. Saya kira itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Warhamdulillahalamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita menghadapi bulan haji, di mana dunia akan melaksanakan haji yang merupakan rukun yang kelima. Di samping itu, umat Islam sedunia juga akan melaksanakan ibadah kurban. Untuk itu, maka pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dua hal ini. Pertama, berkaitan dengan bahwasanya seseorang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang didambakan oleh semua umat, baik yang sudah berhaji, lebih-lebih yang belum. Kenapa saya katakan nikmat yang Tuhan bahwa dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Coba penduduk Indonesia sekarang dikatakan sudah lebih 270 juta. Ternyata kotanya 220.000. Coba. Dari 270 sekian juta itu berapa persen umat Islam? Ternyata kuota yang diberikan kepada Indonesia 220.000. Dan tidak ada yang harus menjadi target bagi setiap yang mendapatkan nikmat ini kecuali mendapatkan haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya,
haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridha-Nya. Lalu teknis pelaksanaan haji ini ada 3. Pertama, yang tamattu', yang ketiga qiran. Dari ketiga model teknis pelaksanaan haji ini, mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Ternyata 3 model ini masih mazhab yang mendukungnya. Dan Maliki, Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, oleh karena itu maka dari dulu ketika masih naik kapal laut, orang haji dan masih pakai syekh. Orang berhaji itu rata-rata dari Indonesia mengambil ifrat. Sampai menjadi pesawat. Ada saja di antara jamaah kita yang tetap mempertahankan ifrat ini. Katakanlah seperti saudara-saudara kita di Pangkep, di Maros, di Goa, itu masih tetap mempertahankan ifrat. Mengapa mereka mempertahankan ifrat? Dasarnya itu karena ustaz manasiknya dulu itu mengganti nama ifrat dengan haji lompoh. Haji lompoh. Karena ini menggunakan istilah haji lompoh, itu berarti selain daripada ini kecil. Dan jamaah mau mengambil, tidak ada yang mau mengambil yang kecil, semuanya mau mengambil yang besar. Mengapa dalam mazhab Syafi'i ifrat yang dianggap afdal? Alasannya, di dalam Al-Quran lebih dahulu disebut haji baru umrah. Atimul hajja wal umrata lillah. Itu kata Al-Quran. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Coba di sini lebih dahulu disebut haji baru umrah, berarti ifrat. Itu yang disebut. Yang kedua, ifrat itu tidak ada dam kecuali kalau melanggar. Sementara model yang lain tamattu dan qiran
itu ada dam, harus, walaupun tidak ada pelanggaran. Sebelum melanjutkan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa ifrat itu bukan hanya satu bentuk yang umum dilakukan jamaah. Ifrat itu kalau naik haji ialah haji dulu, nanti sesudahnya baru melakukan umrah. Karena kalau orang berhaji umumnya melakukan dua ibadah ini, haji, umrah. Umum padahal sebenarnya ifrat itu mempunyai
bahwa dam yang ada kita itu bukan rendah. Aja susah. Kalau seperti itu namanya itu namanya dam nusuk. Memang dam ibadah paketnya. Sebagai simbol adanya haji itu ibadah badaniyah, ibadah tubuh, dan ibadah maliyah, ibadah harta. Lalu yang mana yang afdal menurut saya? Saya punya alasan begini. Siapa yang mensyariatkan haji? Yang mensyariatkan haji itu ialah Allah. Ketika disyariatkan haji, itu tanah suci masih sepi. Tetapi Allah sudah tahu dari azal. Artinya dari awal Allah sudah tahu bahwa nanti di kemudian hari, bukan hari kemudian ya, bedakan itu di kemudian hari dan hari kemudian. Nanti di kemudian hari hambaku akan banyak pergi berhaji, sehingga mereka harus diatur. Ada yang cepat berangkat, cepat pulang. Ada yang lambat berangkat, berlambat pula pulang. Ada yang lambat berangkat, cepat mau pulang. Makanya pemerintah Indonesia itu membagi kloter-kloter itu. Kloter-kloter itu karena lama diatur, berapa kloter, lebih 40 kloter di Sulawesi Selatan ini, itu dibagi dua. Separuh pertama dimasukkan dalam kategori gelombang awal, gelombang pertama. Sementara separuh di belakang, kloter-kloter ini dimasukkan dalam kelompok gelombang kedua, gelombang akhir. Apa bedanya? Yang gelombang pertama itu yang awal-awal berangkat. Gelombang pertama itu berangkat langsung dulu ke Madinah. Langsung ke Madinah, mengisi waktunya di Madinah. Kenapa? Karena longgar waktunya sebelum haji. Longgar waktunya sebelum haji. Sementara kalau hajinya toh itu bisa dilaksanakan hanya 5 hari. Kalau hajinya toh dimulai dengan Arafah. Berakhir dengan dengan sa'i. Kalau hajinya hanya hajinya bisa 5 hari. Ini berangkat awal karena diatur pesawatnya. Banyak waktunya sebelum tiba tanggal 9 Zulhijjah, karena penentuan haji itu ialah 9 Zulhijjah harus mereka berada di Arafah. Di sinilah mulainya. Mulainya haji itu ketika di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang ini masih Zulkaidah. Mereka yang berangkat awal, gelombang pertama, mengisi waktu karena masih lama waktu haji. Mengisi waktu dengan di Madinah dengan mengambil salat jamaah 40 yang namanya arba'in. 40 salat jamaah berturut-turut. 40 salat berjamaah berturut-turut. Jadi itu memerlukan waktu 8 hari. 8 kali 5 40. Sambil ziarah-ziarah. Pertama ziarah Rasulullah, kemudian ziarah sahabat beliau di Baqi, kemudian ya
kemana lagi, ke Uhud, ke Kuba dan sebagainya, tempat-tempat bersejarah di Madinah. Itu untuk mengisi waktu sebelum tiba masa hajinya, berangkat ke Arafah. Maka yang berangkat awal ini pas kalau ia melakukan umrah. Umrah dulu baru haji, karena longgar di depan waktunya, sempit di belakang. Sesudah haji sempit waktunya, sehingga longgar kalau ia melakukan tamattu. Umrah dulu baru kemudian hajinya. Kalau ia paksakan untuk melakukan ifrad, berangkat awal, longgar awal waktunya, lantas masuk Madinah dengan niat haji, cukup lama diikat dengan ihram, diikat dengan pakaian ihramnya, diikat dengan ketentuan-ketentuan ihramnya. Banyak ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Jadi menurut saya, yang afdal bagi kita itu ialah yang sesuai dengan perjalanan kita. Kalau yang masuk ke gelombang awal itu pas dengan tamattu. Sementara untuk gelombang kedua, gelombang akhir itu pas dengan ifrad. Karena longgar di belakang waktunya. Longgar di belakang berarti laksanakan haji dulu, sesudahnya itu longgar waktunya, baru umrah. Coba yang gelombang kedua itu nanti sesudah haji baru dibawa ke Madinah, mengisi waktunya lagi di Madinah. Kemudian siapa yang cocok mengambil kiran? Bagaimana kiran itu? Kiran ini sekali diniatkan hajinya dengan umrahnya. Pekerjaannya hanya satu. Sekali diniatkan hajinya dengan umrahnya. Jadi niatnya nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan umrah dan saya ihram untuk keduanya lillahi ta'ala. Ini yang cocok bagi mereka yang lambat datangnya, cepat pulangnya. Siapa itu? Pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat itu ikut sama kloter akhir naiknya, tapi ikut kloter awal pulangnya. Maka paslah ambil kiran. Saya katakan betul-betul maha alim Allah, maha kuasa Allah, maha tahu Allah. Jadi sudah dibuatkan model sebelum terjadi. Nah, sisa kita ini harus cerdas, harus pandai-pandai memahami model ini. Memahami model ini, bahwa ini yang cocok buat saya. Coba bayangkan kalau dia masuk gelombang awal, gelombang pertama, apalagi kalau awal-awalnya lagi, ya umpamanya kloter 1 sampai kloter 5, lalu dia ambil haji ifrad. Bisa-bisa itu 1 bulan diikat dengan pakaian ihram. Kalau dia mau mempertahankan dengan mengatakan ini yang afdal, saya khawatir. Taruhlah umpama dianggap dia bawa ember besar, sementara yang tamattu ember kecil, diisi dengan air, kemudian dibawa jalan ke sana kemari embernya itu. Karena terlalu lama dibawa ke sana kemari, saya khawatir jangan sampai nanti ujung-ujungnya sudah habis isinya, sisa embernya.
dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa disadari. Apalagi pangkep tahun ini ada beda dengan biasanya. Pangkep Marus itu yang fanatik jamaahnya untuk melakukan ifrat, sehingga oleh pemerintah diatur di gelombang kedua supaya cocok. Tapi ternyata tahun ini sebagian pangkep ada dibawa ke depan dan tidak tanggung-tanggung. Dari kloter 41 dimajukan ke kloter 7. Bayangkan itu. Hari keberapa berangkatnya itu kloter 7? Barangkali hari ketiga sudah berangkat. Maka kalau mereka ini mau mempertahankan haji ifrat, khawatir saya jangan sampai sama ceritanya tadi itu yang bawa air dengan ember besar, di mana karena terlalu lama dibawa ke sana kemari sampai ujung-ujungnya sisa embernya capuk nih waina. Semuanya ini mulia dilakukan. Tuhan membuat sedemikian rupa itu karena itu tadi Tuhan Maha tahu nanti di belakang hambaku ada yang berhaji begini model-modelnya. Jadi dipersiapkan memang modelnya sebelum terjadi. Nah, sisa kita memilih. Pilihlah yang pas dengan perjalanan kita. Kalau macam pejabat-pejabat itu karena banyak tugas yang menunggu, maka cocoklah kalau melakukan kiran. Jadi kalau teknisnya mereka itu datang masuk di Mekah melakukan tawaf kudum, kemudian berangkat pergi ke Arafah wukuf, kemudian sesudah itu Musdalifah, Mina, selesai pelontaran pertama gunting, kemudian mengganti pakaian, lalu menunggu sampai selesainya pelontaran 2 hari atau 3 hari, turun ke Mekah, tawaf, sa'i, selesai. Jadi yang kiran itu hanya satu tawafnya, satu sa'inya, kecuali tawaf kudum. Dan kecuali juga kalau dia mau tawaf wada. Tapi hajinya dan umrahnya menyatu dalam satu tawaf, menyatu dalam satu sa'i. Itu yang kiran. Kalau memang haji ifrat memang terpisah. Lalu haji ini lucu ya. Lucunya kenapa? Begitu banyak amal-amal yang kita harus lakukan. Ribet kata orang, tetapi tidak sulit. Kenapa? Coba. 1, tidak ada bacaan wajib. Oleh karena itu, insya Allah seorang yang buta huruf bisa naik haji. Doa-doa yang dibagikan kita itu semuanya hanya sunat dibaca, tidak ada wajib. Umpamanya di situ tawafnya ada ya doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga. Walaupun itu tidak dibaca, tidak membatalkan kita punya tawaf. Begitu juga yang lain. Saya katakan tidak ada bacaan wajib, akibatnya seorang yang buta huruf pun bisa naik haji.
hanya memang memerlukan fisik. Memerlukan fisik karena kebanyakan daripada amal yang kita lakukan dalam haji ini, kebanyakannya itu gerakan. Gerakan tawaf, gerakan sa'i, gerakan pergi melontar, gerakan hanya wukuf dan mabit di Musdalifah. Itu satu kemudahannya. Kemudahan yang kedua bagi haji, semua kegiatan, semua amal yang dilakukan dalam kaitan haji boleh dilakukan oleh perempuan yang haid, kecuali tawaf. Sa'inya boleh dilakukan perempuan haid, wukufnya boleh, mabitnya boleh, di Minanya boleh. Yang jelas mereka itu tidak salat, tapi boleh mengikuti semua kegiatan itu kecuali tawaf. Tawaf menunggu masa sucinya baru dilaksanakan. Untunglah, karena dalam haji itu tidak ditentukan bahwa hari kesini harus, hari sekian harus tawaf. Seseorang turun dari Mina tidak mesti hari itu juga tawaf. Boleh besok, boleh lusa. Beda dengan keberadaan di Arafah. Kalau memang tidak berada di Arafah pada hari ke-9, pada salama haji kotopemeng, tapi tawafnya bebas waktunya. Yang penting tawaf itu syaratnya nanti sesudah dari Arafah, itu syaratnya. Syarat daripada tawaf haji nanti sesudah dari Arafah. Karena tidak ditentukan harinya, sehingga bagi perempuan haid bisa menunggu kapan sucinya. Nah, di sini salah satu kepentingannya itu mahram atau muhrim. Karena kalau rombongan sudah tawaf, sisa dia sendirian, siapa menemani? Nah, di sini peranan muhrim, menemani dia melakukan tawaf itu. Ya. Jadi ini yang kedua, kemudahan haji itu. Tetapi kembali lagi, semuanya memerlukan fisik. Kemudian yang ketiga, bahwa pelaksanaan haji ini tidak serentak sekaligus semuanya, tapi bertahap-tahap. Oleh karena itu, pembimbing yang pandai, yang cerdas, tidak diterangkan semuanya. Ya milo na jaman budangi jamaah, ya na yolombohe. Nanti selesai ini baru lagi kita melangkah berikutnya. Ya, sehingga mudah bagi jamaah. Kalau semuanya itu mau pecah kepalanya jamaah. Apalagi kalau tidak diterangkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dikiranya bahwa bacaan-bacaan itu semuanya harus dihafal, harus lancar. Mau pecah kepalanya itu jamaah itu. Bagaimana ini? Jangankan hafal, ya, untuk dibaca licin saja itu tidak bisa jamaah kita. Jamaah kita kan kebanyakannya bukan pembaca. Nah, kalau lagi Pak Masih boleh keuangan mirip kenapa cing itu, saya katakan memang haji ini unik karena banyak pekerjaan yang kita lakukan, tetapi ada mudahnya. Nah, sisa menjadi masalah, siapa yang ingin mendapatkan pahala banyak, perbanyaklah zikir. Jangan pernah henti, zikir doa, zikir doa. Ya, kalau memang kita mau mengharapkan itu pahala yang banyak. Hadirin hadirat, saya kira ini bahasan kita berkaitan dengan haji. Lalu kurban, kembali kurban. Tolong jangan lewatkan kesempatan berkurban selama itu kita memiliki kemampuan. Rugi kita dan menyesal kita nanti dari kemudian, pasti menyesal. Saya sampaikan ini supaya kita jangan ketinggalan berkurban. Kalau saya berangkat haji, saya simpankan pembayar kurban di rumah baru berangkat.
Saya lebih utamakan kurban di kampung daripada di atas. Di atas cukup dam, karena kita melakukan haji tamattu cukup damnya. Ya kecuali kalau ada pelanggaran yang memerlukan dam. Saya kira itulah bahasan kita. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Warhamna alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita menghadapi bulan haji, di mana dunia akan melaksanakan haji yang merupakan rukun yang kelima. Di samping itu, umat Islam sedunia juga akan melaksanakan ibadah kurban. Untuk itu, maka pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dua hal ini. Pertama, berkaitan dengan bahwasanya seseorang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang didambakan oleh semua umat, baik yang sudah berhaji, lebih-lebih yang belum. Kenapa saya katakan nikmat yang Tuhan bahwa dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Coba, penduduk Indonesia sekarang dikatakan sudah lebih 270 juta. Ternyata kotanya 220.000. Coba, dari 270 sekian juta itu berapa persen umat Islam? Ternyata kuota yang diberikan kepada Indonesia 220.000. Dan tidak ada yang harus menjadi target bagi setiap yang mendapatkan nikmat ini kecuali mendapatkan haji mabrur. Apa itu haji mabrur?
haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya. Lalu teknis pelaksanaan haji ini ada 3. Pertama, yang tamattu'. Yang ketiga, qiran. Dari ketiga model teknis pelaksanaan haji ini, mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Ternyata 3 model ini masih mazhab yang mendukungnya. Dan Maliki, Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, oleh karena itu maka dari dulu ketika masih naik kapal laut orang haji dan masih pakai syekh, orang berhaji itu rata-rata dari Indonesia mengambil ifrat sampai menjadi pesawat. Ada saja di antara jamaah kita yang tetap mempertahankan ifrat ini. Katakanlah seperti saudara-saudara kita di Pangkep, di Maros, di Goa, itu masih tetap mempertahankan ifrat. Mengapa mereka mempertahankan ifrat? Dasarnya itu karena ustaz manasiknya dulu itu mengganti nama ifrat dengan haji lompoh. Haji lompoh. Karena ini menggunakan istilah haji lompoh itu berarti selain daripada ini kecil. Dan jamaah mau mengambil tidak ada yang mau mengambil yang kecil, semuanya mau mengambil yang besar. Mengapa dalam mazhab Syafi'i ifrat yang dianggap afdal? Alasannya di dalam Al-Quran lebih dahulu disebut haji baru umrah. Atimul hajja wal umrata lillah. Itu kata Al-Quran. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Coba di sini lebih dahulu disebut haji baru umrah, berarti ifrat. Itu yang disebut. Yang kedua, ifrat itu tidak ada dam kecuali kalau melanggar.
Sementara model yang lain, tamattu dan kiraan, itu ada dam. Harus, walaupun tidak ada pelanggaran. Sebelum melanjutkan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa ifrat itu bukan hanya satu bentuk. Yang umum dilakukan jamaah, ifrat itu kalau naik haji ialah haji dulu, nanti sesudahnya baru melakukan umrah. Karena kalau orang berhaji umumnya melakukan dua ibadah ini, haji, umrah. Umum padahal sebenarnya ifrat itu mempunyai
bahwa dam yang kita dapatkan itu bukan rendah. Ini susah. Kalau seperti itu namanya itu namanya dam nusuk. Memang dam ibadah paketnya. Sebagai simbol adanya haji itu ibadah badaniyah, ibadah tubuh, dan ibadah maliyah, ibadah harta. Lalu yang mana yang afdal menurut saya? Saya punya alasan begini. Siapa yang mensyariatkan haji? Yang mensyariatkan haji itu ialah Allah. Ketika disyariatkan haji, itu tanah suci masih sepi. Tetapi Allah sudah tahu dari azal. Artinya dari awal Allah sudah tahu bahwa nanti di kemudian hari, bukan hari kemudian ya, bedakan itu di kemudian hari dan hari kemudian. Nanti di kemudian hari hambaku akan banyak pergi berhaji, sehingga mereka harus diatur. Ada yang cepat berangkat, cepat pulang. Ada yang lambat berangkat, berlambat pula pulang. Ada yang lambat berangkat, cepat mau pulang. Makanya pemerintah Indonesia itu membagi kloter-kloter itu. Kloter-kloter itu karena lama diatur, berapa kloter, lebih 40 kloter di Sulawesi Selatan ini, itu dibagi dua. Separuh pertama dimasukkan dalam kategori gelombang awal, gelombang pertama. Sementara separuh di belakang, kloter-kloter ini dimasukkan dalam kelompok gelombang kedua, gelombang akhir. Apa bedanya? Yang gelombang pertama itu yang awal-awal berangkat. Gelombang pertama itu berangkat langsung dulu ke Madinah. Langsung ke Madinah, mengisi waktunya di Madinah. Kenapa? Karena longgar waktunya sebelum haji. Longgar waktunya sebelum haji. Sementara kalau hajinya toh itu bisa dilaksanakan hanya 5 hari. Kalau hajinya toh dimulai dengan Arafah, berakhir dengan dengan sa'i. Kalau hajinya hanya hajinya bisa 5 hari. Ini berangkat awal karena diatur pesawatnya. Banyak waktunya sebelum tiba tanggal 9 Zulhijjah, karena penentuan haji itu ialah 9 Zulhijjah harus mereka berada di Arafah. Di sinilah mulainya. Mulainya haji itu ketika di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang ini masih Zulkaidah. Mereka yang berangkat awal, gelombang pertama, mengisi waktu karena masih lama waktu haji. Mengisi waktu dengan di Madinah, dengan mengambil salat jamaah 40 yang namanya arba'in. 40 salat jamaah berturut-turut. 40 salat berjamaah berturut-turut. Jadi itu memerlukan waktu 8 hari. 8 kali 5, 40. Sambil ziarah-ziarah. Pertama ziarah Rasulullah, kemudian ziarah sahabat beliau di Baqi, kemudian ya
kemana lagi, ke Uhud, ke Kuba dan sebagainya, tempat-tempat bersejarah di Madinah. Itu untuk mengisi waktu sebelum tiba masa hajinya, berangkat ke Arafah. Maka yang berangkat awal ini pas kalau ia melakukan umrah. Umrah dulu baru haji, karena longgar di depan waktunya, sempit di belakang. Sesudah haji sempit waktunya, sehingga longgar kalau ia melakukan tamattu. Umrah dulu baru kemudian hajinya. Kalau ia paksakan untuk melakukan ifrad, berangkat awal, longgar awal waktunya, lantas masuk Madinah dengan niat haji, cukup lama diikat dengan ihram, diikat dengan pakaian ihramnya, diikat dengan ketentuan ihramnya. Banyak ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Jadi menurut saya, yang afdal bagi kita itu ialah yang sesuai dengan perjalanan kita. Kalau yang masuk ke gelombang awal itu pas dengan tamattu. Sementara untuk gelombang kedua, gelombang akhir itu pas dengan ifrad. Karena longgar di belakang waktunya. Longgar di belakang berarti laksanakan haji dulu, sesudahnya itu longgar waktunya, baru umrah. Coba yang gelombang kedua itu nanti sesudah haji baru dibawa ke Madinah, mengisi waktunya lagi di Madinah. Kemudian siapa yang cocok mengambil kiran? Bagaimana kiran itu? Kiran ini sekali diniatkan hajinya dengan umrahnya. Pekerjaannya hanya satu. Sekali diniatkan hajinya dengan umrahnya. Jadi niatnya nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan umrah dan saya ihram untuk keduanya lillahi ta'ala. Ini yang cocok bagi mereka yang lambat datangnya, cepat pulangnya. Siapa itu? Pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat itu ikut sama kloter akhir naiknya, tapi ikut kloter awal pulangnya. Maka paslah ambil kiran. Saya katakan betul-betul maha alim Allah, maha kuasa Allah, maha tahu Allah. Jadi sudah dibuatkan model sebelum terjadi. Nah, sisa kita ini harus cerdas, harus pandai-pandai memahami model ini. Bahwa ini yang cocok buat saya. Coba bayangkan kalau dia masuk gelombang awal, gelombang pertama, apalagi kalau awal-awalnya lagi, ya umpamanya kloter 1 sampai kloter 5, lalu dia ambil haji ifrad. Bisa-bisa itu 1 bulan diikat dengan pakaian ihram. Kalau dia mau mempertahankan dengan mengatakan ini yang afdal, saya khawatir. Taruhlah umpama dianggap dia bawa ember besar, sementara yang tamattu ember kecil, diisi dengan air, kemudian dibawa jalan ke sana kemari embernya itu. Karena terlalu lama dibawa ke sana kemari, saya khawatir jangan sampai nanti ujung-ujungnya sudah habis isinya, sisa embernya.
dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa disadari. Apalagi pangkep tahun ini ada beda dengan biasanya. Pangkep Marus itu yang fanatik jamaahnya untuk melakukan ifrat, sehingga oleh pemerintah diatur di gelombang kedua supaya cocok. Tapi ternyata tahun ini sebagian pangkep ada dibawa ke depan dan tidak tanggung-tanggung. Dari kloter 41 dimajukan ke kloter 7. Bayangkan itu. Hari keberapa berangkatnya itu kloter 7? Barangkali hari ketiga sudah berangkat. Maka kalau mereka ini mau mempertahankan haji ifrat, khawatir saya jangan sampai sama ceritanya tadi itu yang bawa air dengan ember besar, di mana karena terlalu lama dibawa ke sana kemari sampai ujung-ujungnya sisa embernya capuk nih waina. Semuanya ini mulia dilakukan. Tuhan membuat sedemikian rupa itu karena itu tadi Tuhan Maha tahu nanti di belakang hambaku ada yang berhaji begini model-modelnya. Jadi dipersiapkan memang modelnya sebelum terjadi. Nah, sisa kita memilih. Pilihlah yang pas dengan perjalanan kita. Kalau macam pejabat-pejabat itu karena banyak tugas yang menunggu, maka cocoklah kalau melakukan kiran. Jadi kalau teknisnya mereka itu datang masuk di Mekah melakukan tawaf kudum, kemudian berangkat pergi ke Arafah wukuf, kemudian sesudah itu Musdalifah, Mina, selesai pelontaran pertama gunting, kemudian mengganti pakaian, lalu menunggu sampai selesainya pelontaran 2 hari atau 3 hari, turun ke Mekah, tawaf, sa'i, selesai. Jadi yang kiran itu hanya satu tawafnya, satu sa'inya, kecuali tawaf kudum. Dan kecuali juga kalau dia mau tawaf wada. Tapi hajinya dan umrahnya menyatu dalam satu tawaf, menyatu dalam satu sa'i. Itu yang kiran. Kalau memang haji ifrat memang terpisah. Lalu haji ini lucu ya. Lucunya kenapa? Begitu banyak amal-amal yang kita harus lakukan. Ribet kata orang, tetapi tidak sulit. Kenapa? Coba. 1, tidak ada bacaan wajib. Oleh karena itu, insya Allah seorang yang buta huruf bisa naik haji. Doa-doa yang dibagikan kita itu semuanya hanya sunat dibaca, tidak ada wajib. Umpamanya di situ tawafnya ada ya doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga. Walaupun itu tidak dibaca, tidak membatalkan kita punya tawaf. Begitu juga yang lain. Saya katakan tidak ada bacaan wajib, akibatnya seorang yang buta huruf pun bisa naik haji.
Hanya memang memerlukan fisik. Memerlukan fisik karena kebanyakan daripada amal yang kita lakukan dalam haji ini kebanyakannya itu gerakan. Gerakan tawaf, gerakan sa'i, gerakan pergi melontar, gerakan hanya wukuf dan mabit di Musdalifah. Itu satu kemudahannya. Kemudahan yang kedua bagi haji, semua kegiatan, semua amal yang dilakukan dalam kaitan haji boleh dilakukan oleh perempuan yang haid, kecuali tawaf. Sa'inya boleh dilakukan perempuan haid, wukufnya boleh, mabitnya boleh, di Minanya boleh. Yang jelas mereka itu tidak salat, tapi boleh mengikuti semua kegiatan itu kecuali tawaf. Tawaf menunggu masa sucinya baru dilaksanakan. Untunglah, karena dalam haji itu tidak ditentukan bahwa hari kesini harus, hari sekian harus tawaf. Seseorang turun dari Mina tidak mesti hari itu juga tawaf. Boleh besok, boleh lusa. Beda dengan keberadaan di Arafah. Kalau memang tidak berada di Arafah pada hari ke-9, pada salama haji kotopemeng, tapi tawafnya bebas waktunya. Yang penting tawaf itu syaratnya nanti sesudah dari Arafah, itu syaratnya. Syarat daripada tawaf haji nanti sesudah dari Arafah. Karena tidak ditentukan harinya, sehingga bagi perempuan haid bisa menunggu kapan sucinya. Nah, di sini salah satu kepentingannya itu mahram atau muhrim. Karena kalau rombongan sudah tawaf, sisa dia sendirian, siapa menemani? Nah, di sini peranan muhrim, menemani dia melakukan tawaf itu. Ya. Jadi ini yang kedua, kemudahan haji itu. Tetapi kembali lagi, semuanya memerlukan fisik. Kemudian yang ketiga, bahwa pelaksanaan haji ini tidak serentak sekaligus semuanya, tapi bertahap-tahap. Oleh karena itu, pembimbing yang pandai, yang cerdas, tidak diterangkan semuanya. Ya milo na jaman budangi jamaah, ya na yolombohe. Nanti selesai ini baru lagi kita melangkah berikutnya. Ya, sehingga mudah bagi jamaah. Kalau semuanya itu mau pecah kepalanya jamaah. Apalagi kalau tidak diterangkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dikiranya bahwa bacaan-bacaan itu semuanya harus dihafal, harus lancar. Mau pecah kepalanya itu jamaah itu. Bagaimana ini? Jangankan hafal, ya, untuk dibaca licin saja itu tidak bisa jamaah kita. Jamaah kita kan kebanyakannya bukan pembaca. Nah, kalau lagi Pak Masih boleh keuangan mirip kenapa cing itu, saya katakan memang haji ini unik karena banyak pekerjaan yang kita lakukan, tetapi ada mudahnya. Nah, sisa menjadi masalah, siapa yang ingin mendapatkan pahala banyak, perbanyaklah zikir. Jangan pernah henti, zikir doa. Ya, kalau memang kita mau mengharapkan itu pahala yang banyak. Hadirin hadirat, saya kira ini bahasan kita berkaitan dengan haji. Lalu kurban, kembali kurban. Tolong jangan lewatkan kesempatan berkurban selama itu kita memiliki kemampuan. Rugi kita dan menyesal kita nanti dari kemudian, pasti menyesal. Saya sampaikan ini supaya kita jangan ketinggalan berkurban. Kalau saya berangkat haji, saya simpankan pembayar kurban di rumah baru berangkat.
Saya lebih utamakan kurban di kampung daripada di atas. Di atas cukup dam, karena kita melakukan haji tamattu cukup damnya. Ya kecuali kalau ada pelanggaran yang memerlukan dam. Saya kira itulah bahasan kita. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Warhamdulillahalamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita menghadapi bulan haji, di mana dunia akan melaksanakan haji yang merupakan rukun yang kelima. Di samping itu, umat Islam sedunia juga akan melaksanakan ibadah kurban. Untuk itu, maka pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dua hal ini. Pertama, berkaitan dengan bahwasanya seseorang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang didambakan oleh semua umat, baik yang sudah berhaji, lebih-lebih yang belum. Kenapa saya katakan nikmat yang Tuhan bahwa dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Dari 1000 orang hanya satu yang dapatkan. Coba penduduk Indonesia sekarang dikatakan sudah lebih 270 juta. Ternyata kotanya 220.000. Coba. Dari 270 sekian juta itu berapa persen umat Islam? Ternyata kuota yang diberikan kepada Indonesia 220.000. Dan tidak ada yang harus menjadi target bagi setiap yang mendapatkan nikmat ini kecuali mendapatkan haji mabrur. Apa itu haji mabrur?
haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ridhonya. Lalu teknis pelaksanaan haji ini ada 3. Pertama, yang kedua, yang ketiga kiran. Dari ketiga model teknis pelaksanaan haji ini, mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Ternyata 3 model ini masih mazhab yang mendukungnya. Dan Maliki, Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, oleh karena itu maka dari dulu ketika masih naik kapal laut, orang